Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langit kedua siapa yang menjaga? Ada dua nabi. Nabi Yahya, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dua nabi ini hampir seumuran. Karena Nabi Isa lahir dari Maryam. Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Dari mana Yahya? Dari istri yang menopause. Dari mana Isa? Dari wanita yang tidak punya suami. Maka di langit kedua manusia itu unik. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah tidak haid. Apa artinya? Itu Allah ingin pesankan bahwa sesuatu yang mustahil menurut manusia belum tentu mustahil menurut Allah. Coba. Makanya sebenarnya hakikat maulid itu luar biasa Pak Bu. Cuma kadang memang maulid ini saya sering sampaikan begini. Rasulullah ini kalau kita mau kaji, semua penceramah pasti membahas Muhammad. Bagaimanapun ilmunya pasti kembali ke Rasulullah. Sehebat apapun seorang tokoh pasti lari ke Nabi. Kita bisa melihat sekarang pergerakan Islam. Iran sudah bangkit melawan. India sekarang bangkit. Jutaan umat muslim berkumpul. Ini sudah tanda akhir zaman. Persiapkan diri kita dengan baik. Pasti internet akan hilang. Karena satelit ketika hancur di bawah, maka satelit pun di atas tidak akan mungkin berfungsi. Kenapa Nabi meminta jangan menutup sumur? Sumur itu jangan ditutup. Biarkan dia terbuka. Karena kalau di akhir zaman ketika tidak ada listrik, sumur bor tidak bisa diambil airnya. Maka yang bisa diambil hanya sumur manual. Nabi sudah sampaikan semua. Makanan yang bisa bertahan lama adalah kurma. Karena bisa sampai sekian puluh tahun tidak rusak. Maka persiapkan. Dan orang akan makan dengan zikir. Kenapa? Makanan sebenarnya itu Pak tidak untuk kehidupan. Makanya para wali-wali Allah itu hanya makan 3 suap. Saya punya mursyid tarekat makannya 3 suap. Selesai 3 suap tidak makan lagi. Dia cuma serahkan. Saya pernah tanya, kenapa makan 3 suap? Dia mengatakan, saya tidak makan kecuali lapar. Dan saya makan 3 suap ketika lapar hanya untuk menyambung hidup. Saya khawatir kalau makanan ini haram, makanya saya makan 3 suap supaya tetap halal. Kenapa? Babi yang haram pun, ketika kita tidak makan, kita akan mati. Maka boleh dimakan sampai hanya untuk mengganjal perut. Maka makanannya para wali ketika dia makan hanya 3 suap, pasti dia menjadi wali. Karena makanannya pasti halal, tidak mungkin haram. Itu kuncinya Pak. Makanya kenapa ulama itu sedikit makannya dan sedikit tidurnya. Guru-guru mulia kita itu kuat begadang, tidak banyak makan. Karena menurut Imamul Ghazali di kitab Ihya, orang yang banyak makan itu nasihatnya susah didengar. Kalau ada ustaz kuat makan, kalau dia ceramah jarang orang ambil ilmunya. Itu kata Imamul Ghazali. Makanya ulama itu tidak banyak makan, tidak banyak tidur. Kalau kayak saya ini wah banyak makan, banyak tidur. Itu makanya susah diambil ilmunya. Kalau kayak Imamul Ghazali, satu nasihat itu bisa mencerahkan sekian juta orang. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu luar biasa Pak. Karena mereka itu, Imam Ahmad bin Hanbal itu puasa sekian lama. Bahkan wudhu sholat maghribnya dia pakai sholat subuh itu selama 30 tahun. Setiap malam dia tidak tidur untuk menghatamkan Al-Quran dan mempelajari agama selama 30 tahun. Wudhu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Bayangkan. Makanya setan paling takut. Sandal terompahnya saja kalau orang kerasukan itu baru dikasih lihat setannya sudah keluar. Kalau ada orang minta di ru'yah, dia tidak ru'yah, cuma sandalnya dikasih. Bawa sandalku kasih lihat. Kalau setannya tidak keluar, baru kau kembali kasih tahu saya.
baru di sandalnya dikasih naik, jinnya sudah keluar. Itu saking takutnya itu. Kalau kita sudah baca ayat kursi bolak-balik, setannya tidak lari. Yang paling parah yang meru'yah kerasukan. ini fatal ini. Kemudian Nabiullah Adam alaihi salam itu kan rindu, makanya dia bisa melihat wajahnya Rasulullah. Semua nabi itu pernah ketemu dengan Rasulullah. Makanya ketika Nabi dimi'rajkan, di mana dia sholat? Di Masjidil Aqsa, di Palestina. Dia jadi imam, yang jadi makmum semua nabi dan rasul di belakangnya. Itu tandanya bahwa dia adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dia imamnya para nabi dan rasul. Inilah yang kita peringati maulidnya hari ini. Saya melihat panitia pintar mengkombinasikan. Ada batang pisang, karena batang pisang yang bisa memberikan simbol sifat Rasulullah. Kenapa? Saya sering ceramahkan, Pak, tidak ada batang pisang yang bengkok. Coba cari di seluruh Berau, tidak ada batang pisang yang bengkok. Keluar dari Berau, cari batang pisang yang bengkok, tidak ada. Maka semua batang pisang itu lurus, dan itulah sifat Rasulullah. Itu jujur. Batang pisang lebih baik dia patah daripada bengkok. Kalau buahnya berat, lebih baik dia patah. Artinya baik engkau mati daripada engkau tinggalkan kejujuran. Pisang juga begitu, Pak. Itu bagian luarnya, bagian dalam sama. Ketika dikupas itu sama, tidak ada bedanya. Artinya Nabi itu ucapannya, perbuatannya, iktikadnya, pikirannya sama. Sekarang ini kan susah, Pak. Kadang-kala orang di depan kita bilang yes, tapi kalau tidak ada dia, nah, itu jadi masalah. Kan banyak sekarang. Apalagi caleg, oh setengah mati tuh, Pak. Setengah hidup. Iya, pejabat pemerintah harus bayar sekian baru. Saya ketemu dengan salah seorang yang dianggap tokoh politik. Saya diskusi, bisakah ini money politik dihilangkan? Sekalian jangan ada yang keluarkan uang. Semua caleg, semua pejabat sepakat, jangan ada yang keluarkan uang. Kalau ada yang keluarkan uang, saya pernah tanya, bagaimana ini Bawaslu? Kalau Bawaslu mau temukan yang cari uang gampang. Kalau calegnya kasih uang 500, kasih tahu, saya kasih 1 juta kalau kau mau lapor. Pasti lapor itu. Tapi Bawaslu tidak mampu. Saya kasih tahu, bisakah tidak dikasih uang? Jawabannya apa? Itu yang membuat saya tercengang. Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dibayar, apalagi dipanggil untuk mencoblos. Saya diam, oh betul juga ya. Makanya saya tidak bisa jawab. Yang sholat jenazah saja nyata-nyata wajib, Pak Ustaz. Berdosa kalau dia tidak lakukan, tapi dia tetap dikasih amplop. Apalagi kalau dipanggil hanya memilih pemimpin. Waduh, saya bilang angkat tangan saya tidak bisa ngomong. Ini memang bahaya, Pak. Makanya saya sampaikan, pilihlah pemimpin dengan hati nurani. Karena kalau pertanggungjawabannya berat. Dekat-dekat ini akan mencoblos. Laksanakan sholat sunnah istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Mana yang terbaik, silahkan coblos. Tidak usah pakai kampanye bilang ini. Cukup coblos yang telah diberikan petunjuk dari Allah. Nanti di hari kemudian kita tidak akan ditanya. Karena sholat yang bicara. Saya sudah memberinya petunjuk, selesai. Tapi kalau mencoblos karena ada sarung, oh lama prosesnya. Tunggu lama. Diputar-putar itu, Pak. Di padang mahsyar itu orang menunggu berapa? Bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi 50.000 tahun berdiri tanpa kursi, tanpa atap, tanpa naungan. Semua orang akan telanjang. Dia berdiri di atas kakinya. Kemudian semua orang berdiri karena tidak ada tempat duduk. Karena semua orang di dunia mulai yang pertama sampai yang terakhir kumpul semua di sana. Berapa lamanya? 50.000 tahun menunggu untuk dihisab. Jangan pernah bikin alasan saya tidak sholat karena sibuk cari rezeki. Saya sering bilang itu orang terbalik otaknya. Kalau dia mengatakan gara-gara sibuk cari rezeki dia tidak sholat,
Masa kau lupakan yang memberi rezeki gara-gara sibuk cari rezeki? Coba pikir. Kau tinggalkan Allah pemberi rezeki, pengatur rezeki, gara-gara alasan sibuk cari rezeki. Masa kau sibuk cari rezeki baru lupa yang kasih rezeki? Mestinya kau mengatakan, saya lupa cari rezeki karena sibuk beribadah dengan yang mengurusi rezeki. Ini kuncinya. Kadang orang kenapa tidak sholat? Wah, menjual. Kau menjual apa? Cari rezeki. Masa kau lupa yang memberi rezeki gara-gara mencari rezeki? Ini coba. Ini yang kadang jadi masalah, Pak. Memang umat ini. Tapi ya begitulah. Kita ini bersyukur, Pak. Saya mengatakan jamaah yang datang di sini kalau masuk neraka celaka betul. Apalagi yang panitia maulid, apalagi yang hadra ini, kalau masuk neraka celaka betul. Nabi itu sudah memblok semua, Pak. Saya pernah menangis itu karena baca permintaannya Rasulullah. Ada 21 dan ada hadiah khusus 7. Tidak ada Nabi yang dikasih hadiah khusus 7 masalah kecuali Rasulullah. Kemudian 21 dia minta, cuma 1 tidak dikabulkan. Apa permintaannya Rasulullah? Ya Rabb, umur umatku jangan panjang, pendekkan. Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Kenapa? Nabi khawatir kalau umur kita panjang, nah kita pelaku dosa nanti terlalu lama dihisap. Bayangkan, Pak, kalau umatnya Nabi Musa ada yang 200-300 tahun, kalau pemain judi 300 tahun, wah itu lama hisapnya itu. Tidak sholat 300 tahun, wow fatal itu, Pak. Karena satu kali tidak sholat subuh, itu 80 tahun dicelupkan dalam api neraka. Oh itu fatal itu. Makanya umurnya pendek. Cukup likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Makanya ketika ada orang yang wafat di umur antara 60-70 tahun, jangan menangisi karena kesedihan, tapi tangisilah karena cinta, tidak masalah. Tapi jangan bersedih karena yang dipanggil orang itu adalah Rasulullah sudah memanggilnya. Karena dia memang minta untuk umatku. Aku sudah merindukan dia di umur 60-70 tahun. Yang kedua, kalau dia umurnya pendek ya Rob, maka aku mohon lipat gandakan kebaikannya. Makanya manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau dosa, Nabi mengatakan cukup 1. Itu pun nanti kau tulis kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia taubat, ganti menjadi kebaikan. Inilah yang membuat pejabat korupsi. Nanti ditulis kalau tidak bertaubat. Kalau bertaubat, dihapus, diganti kebaikan. Kan diganti. Tapi kalau kebaikan itu 10. Kemudian yang kedua, apa doanya? Yang ketiga, Rasulullah meminta, ya Rob, untuk umatku sedekahnya yang berdoa di balik. Jadi Nabi Isa itu umatnya kalau sedekah dia berdoa. Nabi Musa juga demikian. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad tidak. Rasulullah minta yang berdoa adalah yang menerima, jangan yang memberi. Kenapa? Nabi khawatir kalau yang bersedekah itu riak, sehingga pahalanya tidak sampai. Maka yang disuruh berdoa yang menerima. Karena tidak mungkin yang menerima itu riak. Yang riak hanya yang memberi. Tapi ketika orang yang tidak riak dan orang yang bersyukur berdoa, maka doanya bisa diijabah. Maka terbebaslah orang tadi yang riak ini. Kemudian Nabi minta lagi, aku mohon lagi 1 ya Rabb, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Makanya ketika orang disedekahi, ketika dia bergembira, tapi yang bersedekah itu riak, maka tetap dapat pahala. Cuma bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu caranya Nabi menyelamatkan kita. Coba. Jadi dia bilang yang menerima yang berdoa. Karena kalau riak yang memberi, sia-sia pemberiannya. Tapi Nabi masih khawatir kalau yang berdoa ini juga tidak diterima doanya. Makanya Nabi minta
berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Nah, tidak ada orang dikasih sedekah tidak gembira. Makanya sedekah itu pasti ada pahalanya. Cuma mungkin bukan dari pahala sedekahnya, tapi pahala menggembirakan orang. Makanya di dalam Al-Quran yang dilarang adalah bersedekah kemudian menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Coba, itu caranya Rasulullah menyelamatkan kita. Yang ketiga apa doanya? Ya Rabb, berikan jaminan kepada umatku. Karena saya dengan syafaatku, tapi aku mohon berikan jaminan. Kau yang langsung menjamin. Maka Allah mengatakan, aku jamin Muhammad, tapi dengan satu doa. Inilah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kata Nabi. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kecuali Sayyidul Istighfar. Karena Allah memberitahukan kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu Muhammad, siapa yang membaca sekali saja di siang hari, kemudian dia meninggal hari itu, aku yang menjadi jaminannya, dia pasti di surgaku. Suruh baca sekali di malam hari, kalau dia meninggal pada malamnya, maka aku yang menjadi jaminannya, pasti dia di surgaku. Makanya hafal itu Pak, dijadikan zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Hafal itu Pak. Itu Sayyidul Istighfar. Sudah hafal Bu? Belum. Tanya Ustaz Google. Ketik saja di Google, karena sekarang orang bukan lagi ngaji Irsyadul Ibad, ndak ngaji lagi Riyadus Sholihin, ndak ngaji lagi Mau'idatul Mukminin, ndak ngaji lagi Muhtasab bin Nabi, ndak. Tapi sekarang orang ngaji Al-Yutubiyah, Facebookiyah, TikTokiyah, ya. Berguru ke kitab Al-Tiktukiyah, ya. Ngaji sama Al-Facebookiyah. Makanya gurunya ndak susah. Padahal kenapa banyak sekarang orang pintar tapi tidak berakhlak? Karena ilmunya diambil di YouTube. Ilmunya pindah tapi adabnya tidak pindah. Makanya banyak anak-anak kita sekarang yang akhlaknya amburadul, karena dia ngaji melalui online yang tidak berhadapan langsung dengan guru, sehingga tidak beradab ketika dia ngaji. Kadang pakai celana pendek, tidak pakai baju, di dalam kamar ongkang-ongkang kaki. Tapi kalau ngaji di depan ulama mesti ada wudu, duduk kemudian beradab, tunduk di hadapan ulama. Berkah ilmunya pindah, akhlaknya juga ada, ilmunya juga pindah. Tapi kalau pilih YouTube, itu ilmunya saja yang pindah, tapi akhlaknya tidak ada. Dari sinilah banyak orang ahli-ahli agama, tapi akhlaknya amburadul. Padahal Nabi diutus untuk liutammima makarimal akhlak. Itu tujuannya. Makanya salah satu contoh yang diperhatikan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang dicibir kiri kanan. Bahkan ada yang buat status 100% dijamin Nasaruddin Umar masuk neraka, karena dia mencium keningnya Paus Paulus ketika dia bersilaturahmi di Istiqlal Jakarta. Saya mengatakan, apa yang dilakukan Imam Istiqlal guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu manifestasi yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi yang buta. Setiap pagi Nabi datang ke pasar hanya untuk menyuapi orang Yahudi yang buta. Kadang Nabi menghaluskan makanan dengan mengunyah, kemudian dia suapi Yahudi yang buta. Tapi orang Yahudi ini setiap disuapi selalu mengatakan, Muhammad itu penyihir, jangan coba-coba mendekat dengan dia. Saya wasiatkan kepadamu jangan dekati Muhammad, karena dia itu penyihir. Ketika engkau masuk berdekat dengannya, maka kau susah lepas. Tapi di saat itu Nabi terus menyuapinya, dan dia adalah orang Yahudi, orang tua yang buta yang ada di pasar. Setiap pagi datang Nabi menyuapi, itu dia suapi. Makanya saya bilang, yang menyinyir guru tak itu, yang mengatakan masuk neraka, seandainya hidup di zaman Nabi dan melihat Rasulullah menyuapi orang Yahudi, pasti dia bilang juga Muhammad masuk neraka. Itu karena tidak kesampaian ilmunya. Nabi itu bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin,
bukan rahmatan lil mukminin, tapi Nabi itu rahmatan lil alamin. Alamin itu adalah semua makhluk yang ada di muka bumi. Ketika engkau hanya cinta orang Islam, hanya cinta orang beriman, kau belum mengikuti Nabi sepenuhnya. Maka tebarkanlah kasih sayang, tapi akidahmu jangan goyah. Itu kuncinya. Ulama kita sudah mempraktekkan, tapi kadang orang yang syahwat beragamanya tinggi, tapi ilmunya sedikit. Itulah yang menjadi masalah saat sekarang ini. Maka saya bilang penting kita bermaulid. Karena hanya acara-acara seperti ini, walaupun ada yang menyalahkan, ada yang mengatakan ini bid'ah. Saya mengatakan maulid itu bukan bid'ah, itu takdir. Maulud juga takdir. Maulud itu kan orangnya, kalau maulid waktunya. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti peringatan waktu kelahiran. Kalau peringatan maulud, berarti peringatan terhadap orangnya yang diadakan di muka bumi. Maulud itu bayinya, maulid itu waktunya. Kalau waktu Senin 12 Rabiul Awal, dipuasakan hari Senin sebagai hari kelahiran Nabi. Kalau maulid, kalau maulud orangnya, maka tidak ada batasan. Itulah kenapa di Afrika Selatan orang bermaulid 6 bulan. Kenapa? Karena maulud tidak ada batasannya. Karena orang yang diperingati 12 bulan itu adalah maulud. Tapi saya ingin kasih tahu, Nabi ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia tidak punya bayangan. Nabi itu tidak punya bayangan. Makanya orang tidak pernah menginjak bayangannya Rasulullah. Karena isi bayangan itu adalah jin yang disebut jin karin. Yang kedua, ketika Nabi keluar, itu ada awan yang menutupi di bagian atasnya Rasulullah. Setiap Nabi berjalan, itu ditutupi. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi itu karena Allah menjaga matahari supaya tidak hancur. Karena kapan nurnya Rasulullah ketemu langsung dengan nurnya matahari, cahaya matahari, maka pasti matahari akan hancur. Maka Allah menutupi Rasulullah dengan awan untuk menyelamatkan matahari. Sama dengan Hajar Aswad, itu tidak ada nilainya seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Hanya karena Nabi pernah menciumnya, maka seluruh jamaah haji dan umrah akan mencium Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad itu mulia, bukan karena dia batu dari surga, tapi karena Nabi pernah menciumnya. Sama saja dengan air Samsam, dia tidak akan pernah menjadi obat seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbu Rasulullah. Ketika Nabi mau diisra mi'rajkan, dibelah dadanya, diambil jantungnya, disentuhkan ke bejana yang ada air Samsam. Bukan jantungnya Nabi yang dibersihkan, karena hatinya Nabi tidak pernah kotor. Sejak dia lahir dijaga, suci selamanya, karena dia dari Nurullah. Maka dia tidak dibersihkan, cuma air Samsam yang ingin dijadikan obat dan bisa mengenyangkan. Makanya diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Kadangkala kita melihat kebalikannya, padahal berkahnya sebenarnya itu dari Nabi. Maka semua yang disandarkan ke Rasulullah, orang pasti senang. Telur Pak, kalau disidrap orang bermaulid, itu sidrap 3 juta telur jadi 1 hari. 1 juta ton beras per tahun, karena 2 kali panen. Tapi telur disidrap, pedagang telur kalau maulid berebut telur juga. Padahal di rumahnya ribuan telur. Kenapa? Itu karena disandarkan ke Nabi. Apapun yang disandarkan ke Rasulullah pasti mencari barakahnya. Kenapa? Karena semua itu mulia karena Rasulullah. Orang ketika berjalan bersama Rasulullah, tidak pernah ada orang yang pendek dan juga tidak pernah selisih tinggi. Kenapa? Karena kalau orang jalan, orang pendek jalan bersama Rasulullah, orang kurus jalan bersama Rasulullah, tidak kelihatan kurusnya, justru hampir sama besarnya Rasulullah. Karena kenapa? Allah tidak ingin kalau orang yang bersama Rasulullah dihina. Itulah bagaimana Allah memuliakan Rasulullah. Tidak ada nabi yang disebut gelarnya kecuali Rasulullah. Kalau Nabi Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, di mana kita mengatakan ya Muhammad? Tidak. Ya ayyuhar rasul, ya Taha. Nabi tidak disebut namanya, tapi dia disebut gelarnya karena Allah memuliakan dia.
Inilah kemuliaan Rasulullah. Makanya ini sudah 1 jam saya ceramah. Oh iya, jam 10 sudah. Kemudian saya ingin sampaikan, perbanyaklah sholawat, karena satu-satunya amalan yang memiliki 3 dimensi pokok itu cuma sholawat. Kalau Bapak sholat, laporannya 1. Bapak baca Quran, laporannya 1. Bapak sedekah, laporannya 1. Tapi kalau sholawat, dilapor kepada Allah, dibalas 10 rahmat. Dilapor ke malaikat, malaikat mendoakan kita 10 kali. Dilapor kepada Rasulullah, itu diberi syafaat. Maka sholawat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki 3 dimensi. Dimensi rahmat, dimensi ampunan, dan dimensi syafaat. Dari situlah kenapa ibadah semua dibagi 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada zakat wajib, ada sedekah sunnah. Ada haji wajib, ada umrah sunnah. Ada syahadat yang wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada sunnah, ada wajib? Yang wajib lari ke rahmat, yang sunnah lari ke syafaat. Itulah alasannya kenapa Nabi punya otoritas bisa memberi syafaat di yaumil akhir. Tidak ada Nabi yang bisa memberi syafaat, karena tidak ada otoritasnya. Nabi Musa perintah Allah, perintah Allah. Nabi Isa perintah Allah, perintah Allah. Tidak ada perintahnya Nabi Isa. Tapi untuk Muhammad diberi hadiah. Ada amalannya Nabi terdahulu, diminta, dikasih. Amalannya Nabi Musa, dikasih. Amalannya Nabi Isa, dikasih. Zikirnya Nabi Daud, dikasih. Puasanya Nabi Daud, dikasih. Puasanya Nabi Adam, dikasih. Maka semua puasa-puasa sunnah itu hampir dipastikan itu puasa para nabi-nabi terdahulu. Saumin ayamil bid, puasa putih 3 hari setiap bulan, puasanya Nabi Adam. Nabi minta karena penghapus dosa. Jadi siapa yang mengamalkan amalan sunnah, jalur syafaatnya mudah. Tapi siapa yang mengamalkan amalan wajib, maka dia butuhkan jalur rahmat. Makanya ibadah wajib kadang tidak disebut pahalanya, hanya ibadah sunnah yang disebut pahalanya. Tidak ada hadis mengatakan siapa yang sholat subuh pahalanya sekian, tidak. Tapi rakaatanil fajri, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Kenapa sholat wajibnya tidak disebut pahalanya? Karena jalur rahmat. Kenapa syafaat bisa disebut pahalanya? Untuk memotivasi kita supaya bisa dapat jalur syafaat. Itu kuncinya. Agama itu berimbang, Pak. Jangan tinggalkan sunnah, tapi tetap menjaga yang fardu. Ini penting saya wasiatkan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi rahmat, ya. Jadilah rahmat. Rahmatan lil alamin. Jangan rahmatan lil muslimin. Jangan rahmatan lil muttaqin. Jangan rahmatan lil mukminin. Apalagi kalau rahmatan lil partai. Oh, apalagi kalau rahmatan lil calon bupati. Oh, terpendek sekali. Jangan, harus rahmatan lil alamin. Berikan kasih sayang, mudahkan dan jangan persulit. Tebarkan kasih sayang. Nabi musuhnya saja mencintainya. Adakah orang yang musuhnya mencintainya? Karena Nabi tidak pernah mencela. Tanya, jadilah rahmatan lil alamin. Untuk doanya nanti guru tak yang baca doa Sohibul Wilayah. Saya hanya mengaminkan. Mudah-mudahan jamaah maulid ini, kalau tidak ada cara aku bisa kita ambil dari awal sampai akhir. Saya kasih 1 pakaian. Pakaian ini dipakai para sufi. Apa itu pakaiannya? Meleburlah dalam nurnya Muhammad. Setiap kita berwudu, selesai berwudu, untuk mau tidur, ketika berbaring, maka lihat diri kita masuk ke dalam nurnya Muhammad. Salami Rasulullah, baru masuk ke dalamnya. Kalau ingin berjumpa dengan Rasulullah, ulama kita mengajarkan, kirimkan salam supaya kau terkoneksi. Setelah itu kirimkan salawat, baru minta dia hadir. Saya punya mursyid tarekat mengatakan, sungguh celaka orang yang umurnya 40 tahun tapi belum pernah berjumpa Rasulullah, walau hanya sekali dalam mimpinya. Saya sempat protes, tapi dia memberikan alasan yang membuat saya yakin bahwa memang betul ada masalah. Apa kata dia? Undang dia setiap waktu. Setiap mau kau tidur, panggil Rasulullah, minta dia datang. Karena Rasulullah cinta kepadamu, maka dia akan datang. Pak Bupati kalau diundang sekali mungkin tidak datang, diundang 2 kali mungkin tidak datang. Tapi kalau kau undang 40 kali, pasti dia datang suatu waktu. Begitu juga